Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Hasanah Islam. Saya Hilbram Dunar bersama Prof. Nasaruddin Umar dan juga Ibu Hajah Elvi Hudriah. Kita membahas mengenai menciptakan anak yang berkualitas dihubungkan dengan Hari Anak Nasional. Salah satunya ketika kita punya rencana untuk memiliki anak, selain diberikan jangka waktu, kalau kata Presiden Joko Widodo kan jangka waktu 3 tahun gitu, supaya kesehatan anaknya baik, kesehatan ibunya juga terjaga, begitu juga dengan pendidikan mereka, serta yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kesejahteraan atau faktor ekonomi, Prof. Apakah ini masuk ke dalam bagian kita harus menghitung, memperhatikan seberapa besar dan seberapa kuat kita punya kemampuan ekonomi, baru kita memiliki anak, 1, 2, atau anak ketiga? Bagaimana, Prof? Iya, jadi berumah tangga itu kan sebuah program besar ya. Itu bukan program alami, ya. Seolah-olah kita nggak perlu ada persiapan, no. Berumah tangga itu perlu ada konsep ya kan, perlu ada kesiapan. Jangan hanya bermodal nafsu. Makanya kan ada hadis Nabi itu kan, ya kita jangan langsung menuruti nafsu mau kawin-kawin gitu ya. Nah jadi ada kan, kalau kita nggak sanggup untuk melangsungkan perkawinan, ya kita diminta untuk berpuasa ya kan. Jadi kenapa? Apa rahasianya? Kenapa innahu lahu waja? Kalau hadisnya itu agak panjang ya. Karena kalau kita berpuasa itu bisa menurunkan nafsu pingin kawin gitu ya. Nah, apa maksudnya Rasulullah menyampaikan seperti itu? Artinya kita jangan merencanakan sebuah perkawinan hanya dengan modal Nafsu biologis. Tapi kita juga harus punya kemampuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal itu nanti kita punya kemampuan untuk membelikan susu anak-anak. Ya kan? Kita punya kemampuan untuk memberikan biaya istri kita yang sedang hamil tua. Kita harus punya persiapan tempatnya nanti seperti apa. Bahkan kalau sekarang ini kan, ya kita harus mempersiapkan. Kalau saya di Amerika ya, saya masih dulu itu masih punya anak kecil di Amerika. Ada perpustakaan di setiap kanti itu ada perpustakaan khusus untuk masyarakat, public library ya kan. Nah, jadi itu hebatnya. Orang didata siapa yang hamil 3 bulan, ada adresnya kan, itu dikirimin brosur atau dikirimin pakai sepeda tuh ya, dikirimin buku. Ini yang paling bagus dibaca kalau orang yang hamil 3 bulannya. Nah, ini yang paling bagus dibaca pada saat menjelang kelahiran. Nah, ini yang bagus dibaca pada saat sudah melahirkan. Jadi betul-betul ada persiapan intelektualnya itu. Nah, itu dari segi persiapan biologi. Nutrisi apa yang paling bagus untuk anak-anak di masa kecil-kecil itu ya kan. Kalau kita lihat dalam psikologi analisis ya, Sigmund Freud, tapi ini baru-baru ada, bukan baru-baru, sudah lama sih ya, 10 tahun lebih. Ya dia bagi, kalau Sayyidina Ali membagi 3, kalau ini bagi 5. Jadi 0 sampai 1 tahun itu disebut dengan oral stage. Anak itu akan mencapai puncak kepuasan itu pada saat menyentuh susu, puting susu ibunya. Puas sekali. Nah, tapi tahun kedua setelah makan makanan tambahan ya, campuran itu pindah ke duburnya. Jadi kalau gesekan-gesekan lubang bawah itu anak itu merasa sangat puas. Jadi gesekan seperti itu membahagiakan anak. Tapi itu sampai tahun ketiga itu yang paling penting, itu palik stage. Palik stage itu 3 sampai 5 tahun. Nah itu otak kanan, otak kiri itu sedang mencapai puncak keseimbangan ya kan. Nah disinilah anak-anak itu perlu mengkonsumsi gizi yang sempurna ya kan. Kenapa? Karena pertumbuhan sel otak pada masa ini itu jutaan, bahkan miliaran per hari itu ya. Nah kalau kita tidak asup dengan gizi yang cukup, anak-anak kita itu nanti itu susah untuk memiliki otak yang cerdas, ya, cemerlang. Nah, usia 3 sampai 5 tahun itu disebut dengan palik stage. Nah, itu sudah mulai sudah mulai agak-agak, kalau bahasa Arabnya itu wiladatun nafs, kelahiran
psikologis ya kan. Karena kalau dalam konsep tarbiyah itu kan anak itu kan lahir 3 kali kan. Wiladatul badaniyah ketika lahir secara biologis, wiladatul nafsiyah ketika lahir secara psikologis ya kan. Nah, tadinya kan udah cuek aja itu main-main itu ya. Tapi ketika dia katakan itu mainanku, bapakku, ibuku, marah, oh kok ngambil bapaknya, itu kan sudah ada egonya kan. Itu kelahiran kedua. Nah, kelahiran ketiga itu wiladatul ruhiyah, wiladah spiritualnya itu. Lahir secara spiritual, itu sudah ada kematangan spiritual. Nah, itu kalau dalam hadis Nabi itu umur awladakum bisolati li sab'in, umur 7 tahun itu sudah harus diajar salat ya kan. Wadribuhunna li asyarin, kita boleh memberikan pendidikan agak sedikit tegas ya. Kalau 10 tahun belum mau salat gitu kan. Itu teorinya Rasulullah. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan, persiapan apa yang harus kita lakukan yang kaitannya dengan kesejahteraan. Kita sangat bersyukur bangsa kita sekarang ini kan, karena sudah nggak harus membayar lagi. Kalau saya dulu waktu masih kecil, semua harus kita bayar, apalagi kalau sekolah swasta kan. Nah, sekarang ini kan pemerintah membayarkan semua biaya sekolah anak kita itu wajib belajar kan istilahnya itu. Nggak usah bayar SPP anak SD sekarang kan. Semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, dulu kita nggak boleh. Harus ya tergantung, kalau mau pingin sekolah yang bagus, bayarnya mahal. Nah, sekarang ini alhamdulillah tingkat kesejahteraan negara kita ini sudah semakin bagus. Nah, kita terima kasih juga dong kepada negara kita kan. Dulu kan kita bayar semuanya kan. Kalau sekarang ini separuh, bahkan semuanya dibayar oleh negara. Kalau sampai ke buku juga sekarang dibayar. buku-buku semuanya. Ditanggung sekarang. Ditanggung. Melahirkan pun rencananya akan begitu ya. Iya, rencananya begitu. Rencananya. Nah, insya Allah. Jadi ini kita doakan negara kita ini benar-benar coba kalau kita sakit kan, ada BPJS-nya kan. Dulu jangan sakit kalau nggak punya uang, pasti agak terlantar itu kan. Tapi sekarang ini malah pelanggaran rumah sakit itu kalau ada orang yang darurat tapi tidak akan diterima kan. Jadi satu sisi kita harus bersyukurlah para pemirsa ya, bahwa negara kita itu telah berbuat untuk masyarakatnya. Tapi tentu kita masih belum puas, kita masih ingin agar negara kita ini makin powerful ya kan. Kalau perlu ya sampai di perguruan tinggi lah. Nah, amin. Itu yang kita harapkan. Nah, kembali lagi bahwa yang paling penting ini adalah orang tua. Bagaimana tadi menjadi orang tua sejati. Jangan jadi orang tua yang egois. Sampai semuanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya. Sampai bakat talenta anaknya pun juga. Karena bapaknya itu seniman, dia pingin anaknya jadi seniman. Atau karena bapaknya arsitek, dia pingin anaknya arsitek. Atau bapak ibunya itu ustadz, dia pingin anaknya ustadz. Nah, padahal kita kan lahir dalam situasi yang berbeda dengan anak kita kan. Nah, karena itu mungkin perlu ya kita diskusikan di sini ini. Kita jangan otoriter menjadi orang tua. Ya, kalau sekarang ada konsep belajar merdeka ya, belajar pendidikan merdeka. Ya, kurikulum merdeka dan seterusnya. Apa yang dimaksud merdeka? Artinya self assertive ya. Kita harus memiliki diri kita sendiri ya. Anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk memiliki dirinya sendiri. Jangan mengcopy paste talenta kita kepada anak. Itu mungkin recommendation oke, tetapi kalau pemaksaan jangan. Karena memaksakan bakat talenta yang tidak sesuai dengan karakter anak itu sendiri, itu kan pendaliman terhadap anak. Ya. Jadi anak tidak harus mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya begitu, Prof? Dan orang tua harus bisa mengerti perbedaan dengan anak. Iya. Saya misalnya ya, saya contoh daripada mencontohkan orang lain nggak etis ya. Saya pingin sekali anak saya mungkin juga ada yang bisa melanjutkan baca kitab kuning saya, baca. Tapi anak saya nggak mau, dua-duanya dokter ya. Tapi ya dari pesantren juga. Nah, tapi ya udah. Jadi sebagai orang tua yang dokter bijak ya. dan ustadz, ya mungkin ustadz yang berdakwah boleh gitu kan. Jadi tidak mesti harus takhasusnya, spesialisasinya misalnya dalam bidang teologi. Nah, jadi para pemirsa, mari kita mencoba untuk mempelajari lingkungan kita juga ya. Mari kita membaca tren masa depan itu dalam rangka mendidik anak. Anak seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan, itu kita harus punya referensi itu kan. Jangan analisis politiknya sangat tinggi-tinggi, tapi tidak bisa membaca anaknya mau diarahkan kemana nantinya kan. Jadi anak itu perlu dituntun ya. Ya, guru privatnya harus ditambah. Ada orang banyak uang.
tetapi tidak pernah mau memanggilkan guru privat anak-anaknya sesuai dengan kecenderungan anaknya itu sendiri kan. Kalau hanya mengandalkan sekolah tanpa ada pendidikan tambahan di rumah, itu kalah bersaing dengan anak-anak yang lain. Iya. Kita kan pingin anak yang top one gitu kan. Betul. Iya, saya kira itu yang Iya. Oke, baik, terima kasih Prof. Nah, setelah ini saya ingin nanya ke Mbak Evi nih. Ya. Tadi Mbak Evi sudah sempat menyampaikan ya Prof ya, kalau harus ada pembagian peran antara ibu dan ayah di antara orang tua. Nah, pembagian perannya itu kira-kira yang ideal seperti apa? Karena kan sekarang zaman juga sudah berubah. Ada ibu yang lebih sibuk dibanding bapaknya, ya kan? Bapaknya lebih banyak menemani anaknya. Lalu suka ada tersampaikan, lah ini kan tugasnya ibu, ya ini kan tugasnya bapak. Nah, kalau ternyata keadaannya tidak seideal itu mungkin ya, apa yang harus dilakukan? Kita bahas sebentar lagi ya Mbak Evi ya. Baik Mas Bram. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali. Tapi kita juga perlu introspeksi diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti kita yang keliru di dalam mendidik anak, tapi beban kesalahannya kepada anak semuanya.